Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari Minggu yang berbahagia ini kita kembali lagi berjumpa. Saya bersama dengan teman-teman, pelayan-pelayan Tuhan. Kita ada di gereja dan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan masih tetap di rumah. Kita tetap mengambil sikap ibadah di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya tidak mengurangi sukacita kita saudara dikasih dalam Tuhan. Untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap menyembah Tuhan. Mari kita akan mengagungkan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada sepertimu. Amin. Tiada seperti, sebab Kau besar. Haleluya. Oh, tiada seperti Engkau. Katakan sama-sama. Tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Haleluya. Tiada seperti sebab Kau besar ajaib. Katakan tiada sepertimu. Tiada seperti Engkau. Lebih sungguh kami mau katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Haleluya. Perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti tiada sepertimu. Tiada seperti katakan sekali lagi. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. 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 Sebab tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang layak terima pujian. Engkaulah Allah yang layak terima pengagungan. Berasal daripadamu segala sesuatu yang baik. Karena itu pagi hari ini ya Bapa, kami ada di rumah kami masing-masing. Kami tetap mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau tetap menikmati lawatan Tuhan. Karena kami percaya di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan kami percaya di mana ketika kami meninggikan nama Tuhan, lawatan Tuhan nyata. Sehingga benar sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami tetap bisa mengalami kuasa Tuhan. Sehingga kami yang sakit di rumah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami yang berbeban berat di rumah, di dalam nama Yesus kepada kami diberikan kelegaan. Bahkan setiap kami memerlukan jalan keluar, kami ibadah di rumah, kami menemukan jalan keluar bersama dengan Kristus. Melalui pujian penyembahan kami kepadamu, melalui perenungan firman Tuhan kami pada hari ini, kami bersyukur ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, jamah masing-masing kami. Kami mau lebih lagi memuji-muji Engkau. Kami lebih lagi mau mengagungkan Engkau di rumah kami masing-masing. Bersama dengan keluarga kami mau buat mesbah. Kami mau ninggikan nama Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Karena itu ya Bapak, kami mau tabiskan ibadah raya minggu, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan, kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Di rumah kita masing-masing kita memuji-muji Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan, lawatan Tuhan nyata atas setiap kita. Haleluya, haleluya. Siap menerima lawatan Tuhan pada hari ini. Kita mau bersorak-sorak buat Tuhan. Kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Benteng dan perisaiku
Tuhan.
bersyukur. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Angkat suaramu, angkat pujianmu, menyembah Dia, menyembah Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, kepadamu Tuhan. Menyembahmu Yesus, Yesus, haleluya. Kami mau menyembah, kami mau menyembahmu Yesus, Yesus. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu ya di Tuhan. dalam hidupku. Mau Bersyukur, selalu bersyukur kepadamu. bersyukur, Oh Yesusku, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur dalam hidup ini. Karena kami tahu segala yang Tuhan buat adalah baik. Segala yang Tuhan kerjakan adalah baik. Bagian kami hanya percaya apa yang Tuhan buat adalah indah bagi kami. Sekalipun mungkin hari-hari ini kami belum mengerti. Hari ini kami belum paham apa yang Tuhan izinkan terjadi, untuk apa semua ini terjadi. Tapi kami tetap mau berkata, Tuhan, apa yang Kau buat adalah baik. Sekalipun ada orang yang berusaha menjatuhkan kami, kami tetap mau percaya Engkau baik. Sebab Engkau Allah sanggup merubahkan segala kutuk menjadi berkat. Engkau Allah sanggup merubahkan rancangan-rancangan orang jahat, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Karena itu sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, Bapa, kami percaya firman-Mu akan sampai di hati kami. Kami mau buka hati kami. Kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Bapa. Ini kami umat-Mu. Beri rasa lapar dan haus akan firman-Mu. Sehingga tergenapi firman Tuhan atas masing-masing kami umat-Mu. Barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, kepadanya akan dipuaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama saya kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Kita pegang Alkitab kita di rumah kita masing-masing saudaraku, dan sama-sama kita nyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri
yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang akan senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan baik atas kehidupan kami, dan kami masih menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus hadir dalam setiap kami, agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal selama-lamanya. Kami buka hati pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan baik atas kehidupan kita. Dan kalau masih dapat kita menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan, meskipun dalam keadaan dan kondisi hari ini, namun kita masih tetap melihat firman Allah dan masih menyaksikan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, memperkenalkan diri, saya Obed Anas Saleleo. Saya dari Sumatera Barat, Kota Padang, dan saat ini saya berada di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Sola Gracia. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Glenn Latuheru yang mempercayakan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh sidang jemaat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang satu tema, yaitu kesetiaan mengubah jalan hidupku. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan Saudara yang terdapat di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sekali lagi di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai di situ pembacaan kita. Saudara, Yosua hidup sama seperti generasi kita hari ini, di mana Yosua, saudara, sedang menghadapi satu kondisi atau keadaan di mana dia menerima, saudara, estafet kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Ini merupakan pergumulan yang sangat besar bagi Yosua, saudara. Memang betul bahwa Yosua menyaksikan betapa dahsyatnya kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan atas kehidupan Musa. Karena Yosua ada bersama dengan Musa dalam sepanjang perjalanan dan pelayanan Musa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun yang terpikir dalam kehidupan Yosua adalah bangsa yang dipimpinnya, bangsa yang akan dibawa ke tanah perjanjian bukan hanya 10 atau 100 orang, tetapi ribuan orang. Nah, Yosua juga menyaksikan bagaimana keras tengkuknya bangsa Israel, bagaimana perlawanan mereka terhadap Musa pada saat mereka dibawa dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Ada banyak perlawanan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, tidak sedikit orang atau tidak sedikit tokoh-tokoh bangsa Israel melakukan perlawanan. Bahkan ada mufakat bagaimana caranya mereka memberontak terhadap Musa. Tetapi saudara, kita lihat bagaimana Tuhan turut campur tangan. Tuhan bekerja atas kehidupan Musa. Tuhan bekerja atas kehidupan Yosua. Nah, berbicara tentang kepemimpinan saudara adalah pengaruh. Tentu ketika Yosua menerima estafet kepemimpinan, ketika Yosua menerima satu jabatan untuk meneruskan perjalanan bangsa Israel, saudara, dan tidak bisa dipungkiri bahwa Yosua di dalam perjalanannya dia selalu dibayang-bayangi bagaimana kepemimpinan Musa. Nah saudara, Musa adalah orang yang sangat berpengaruh. Musa adalah orang yang sangat memiliki wibawa. Musa adalah orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan.
Musa adalah orang yang sangat berpengalaman di dalam kepemimpinan. Nah sekarang tugas ini diberikan kepada Yosua. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca saudara, itu membuktikan bahwa penyertaan Tuhan kepada mereka yang tetap setia dan yang akan mewujudkan rencananya tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Karena apa saudara? Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Tuhan mau lihat kesetiaan Yosua. Yosua adalah orang yang sangat setia. Yosua adalah orang yang sangat taat. Yosua adalah orang yang sangat tunduk. Yosua adalah orang yang tetap teguh, kokoh pada pendiriannya dan tidak pernah terpengaruh oleh apapun. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali di dalam ayat firman Tuhan, membuktikan bahwa Yosua memiliki ketetapan hati. Yosua tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Allah. Saudara, berulang-ulang firman Tuhan berkata begini. Yosua memiliki ketetapan hati. Firman Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalimat ini diulang sebanyak 3 kali di dalam ayat 6, ayat 7, dan ayat 9, Bapak Saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan itulah yang dipegang oleh Yosua. Sehingga apa saudara, di dalam ketakutan, di dalam keraguan, di dalam kegelisahan, mungkin di dalam kekhawatiran menghadapi sebuah bangsa yang besar saudara, memegang tanggung jawab yang besar saudara. Tetapi ada pesan firman Allah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah saudara, kalimat ini seringkali sekaligus menjadi kunci dari semua pernyataan Tuhan. Kunci keberhasilan Yosua ialah ia hidup berdasarkan pada ketetapan Allah, hidup dalam kesetiaan. Nah saudara, orang yang setia adalah orang yang teguh, tekun, dan selalu percaya. Orang yang setia bukan berarti mereka tidak memiliki peluang untuk jatuh dan bahkan mungkin gagal. Nah, kita pun demikian saudara. Kita tidak akan pernah berhenti menghadapi yang namanya ujian. Bapak ibu saudara tidak akan pernah berhenti menghadapi yang namanya tekanan. Bapak ibu saudara tidak akan pernah berhenti menghadapi cobaan dalam hidup bapak ibu saudara. Tetapi ingat, ada pesan firman Allah. Ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang menurut kita tidak nyaman, menurut kita tidak senang, menurut kita tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita, ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab dengan cara seperti itulah saudara kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah selanjutnya saudara, Yosua menyaksikan bagaimana perlawanan bangsa Israel. Yosua melihat sendiri bagaimana perlawanan, ada rencana-rencana saudara dari tokoh-tokoh bangsa Israel untuk melakukan konspirasi terhadap Musa. Karena mereka tidak senang saudara. Sudah sekian tahun, puluhan tahun dipimpin dalam perjalanan. Mereka sangat kesal, mereka sangat apa saudara? Mungkin rasa khawatir, rasa takut, rasa bimbang dan lain sebagainya. Barangkali pada saat itu saudara ada janji-janji yang belum terpenuhi saudara. Sehingga terjadi pemberontakan yang luar biasa. Dan Yosua menyaksikan itu. Dan sekarang giliran Yosua untuk menerima estafet kepemimpinan, untuk membawa bangsa Israel di tanah perjanjian saudara. Dan hal yang sama, tidak menutup kemungkinan Yosua akan menghadapi demikian. Tetapi saudara, dengar baik-baik, dan orang yang setia kepada Tuhan, sebagaimana Yosua setia kepada Tuhan, ada berkat janji Allah di dalam kehidupannya. Orang yang taat dan orang yang setia, ada janji Allah dalam kehidupannya. Nah saudara, janji apa saja yang diterima Yosua ketika dia setia kepada Tuhan, ketika dia setia kepada tuannya Musa? Yang pertama saudara, di ayat 4 berkata begini, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Yang pertama saudara adalah tentang otoritas. Tuhan memberikan otoritas kepada Yosua. Tanah yang kau pijak itu akan kuberikan kepadamu. Arti kata saudara, Tuhan memberikan otoritas penuh kepada Yosua. Ini bukan sesuatu hal yang mustahil saudara. Karena Allah sendiri berbicara, Allah sendiri berfirman, menyampaikan kepada Yosua, berjalan dan melangkah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kemana kakimu akan melangkah dan dipijak itu akan menjadi bagianmu. Itu adalah janji yang luar biasa digenapi bagi Yosua saudara. Tetapi kuncinya adalah tetap setia kepada Tuhan.
Dengan jalan kesetiaan itulah jalan kita akan diubahkan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat yang luar biasa dari Tuhan, saudara. Nah, hanya orang-orang yang taat dan setia menerima mujizat daripada Tuhan, saudara. Jangan pernah kita bermimpi menantikan berkat daripada Tuhan, menantikan mujizat daripada Tuhan. Tapi saudara, kita tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah ada hubungan dengan Tuhan. Dan kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa sebagaimana dikatakan ada otoritas yang diberikan kepada Yosua, saudara. Ada penekanan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Ini merupakan janji berkat, saudara. Jelang di mana Yosua akan menerima estafet kepemimpinan dari Musa, saudara, ada pesan-pesan firman Tuhan. Di mana Yosua akan dilantik menjadi pengganti daripada Musa. Jauh sebelumnya di dalam Ulangan menyampaikan begini, saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa. Dan ini yang dipegang oleh Yosua, saudara. Pesan firman Tuhan ini disampaikan kepada Musa, saudara. Dan pesan firman Tuhan ini juga didengar oleh Yosua. Nah, berkata begini, saudara. Jika engkau setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Luar biasa, saudara. Sehingga apa, saudara? Janji yang diterima oleh Yosua dalam perjalanan hidupnya, dalam kepemimpinannya adalah Tuhan memberikan otoritas kepada Yosua. Dimanapun Yosua pergi, dimanapun Yosua berada, itu menjadi bagiannya. Ini merupakan dampak, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengendaki dalam kehidupan kita harus berdampak. Kita harus berguna, kita harus bermanfaat bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Dimanapun kita pergi, kita harus jadi berkat. Amin, saudara. Kita harus mampu mempengaruhi sekeliling kita. Kita harus mampu berdampak bagi orang lain, saudara. Ada janji Allah bagi kita. Tentu, saudara, kita tidak akan bisa sendiri. Hanya bisa kita lakukan demikian, saudara, kalau kita hidup seturut dengan rencana daripada Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang kedua, janji apa yang diterima oleh Yosua dalam kesetiaannya? Yang kedua adalah janji tentang kemenangan, saudara. Itu di ayat 5 berkata begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lihat Bapak Ibu Saudara, itu janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak akan pernah cuek dalam kehidupan Yosua. Dan itu pun juga berlaku dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu memperhatikan apapun kondisi kita, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, saudara. Siapapun Bapak Ibu Saudara, siapapun kita membutuhkan yang namanya kemenangan. Nah, kemenangan itu terjadi, saudara, itu melalui proses ada peperangan. Berbicara tentang kemenangan, saudara, ada proses peperangan. Nah, peperangan, saudara, prinsipnya adalah ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang jadi korban, ada yang dikorbankan. Itu prinsip dari peperangan, saudara. Nah, barangkali dalam hidup kita hari-hari ini, saudara, kita tidak berperang secara fisik. Kita tidak lagi berperang suku dengan lawan suku yang lain, atau bangsa dengan bangsa yang lain, saudara. Tapi hari ini kita sedang berperang dengan pergumulan-pergumulan kita. Tapi saudara, pergumulan apa yang sedang engkau hadapi hari ini? Apakah itu persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, mungkin masalah-masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga saudara, kebingungan, kekhawatiran, dan lain sebagainya, itu sedang menghadapi sebuah peperangan, saudara. Kemenangan terjadi dalam hidup kita ketika kita menghadapi peperangan adalah, saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Yosua menerima janji berkat daripada Tuhan, kemenangan, saudara. Nah, sehingga apa, saudara? Ketika dia menerima estafet kepemimpinan, maka kita lihat bagaimana Yosua menumpas bangsa-bangsa yang menghalangi perjalanan bangsa Israel. Bagaimana Yosua mampu menghadapi, bahkan memenangkan peperangan, saudara, ketika menghadapi bangsa-bangsa lain yang menghadang dalam menuju tanah perjanjian, saudara. Ini janji yang luar biasa. Dan janji Tuhan itu tidak hanya di masa Yosua.
Janji Tuhan tidak hanya berlaku pada bangsa Israel, saudara. Janji pertolongan Tuhan tidak hanya terjadi di beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi janji pertolongan Tuhan, janji berkat Tuhan, dan itu terbukti dalam kehidupan kita hari ini kalau kita hidup seturut dengan rencana daripada Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Nah, selanjutnya saudara, kita lihat poin yang ketiga adalah janji apa yang didapatkan oleh Yosua dalam kesetiaannya. Yang ketiga adalah janji penyertaan Tuhan. Saudara, Musa pernah berkata, kalau Tuhan tidak ikut serta dalam perjalanan bangsa Israel, jangan suruh saya untuk memimpin bangsa ini. Arti kata saudara, Musa sangat membutuhkan yang namanya penyertaan Tuhan. Musa sangat membutuhkan bimbingan dan perlindungan daripada Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Nah, demikian juga saudara kehidupan Yosua. Yosua tidak akan mampu membawa bangsa Israel. Yosua tidak akan sanggup untuk menyeberangi sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan, saudara. Dan tidak akan mampu menghadapi musuh-musuh yang sedang ada di depan mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan, saudara. Tetapi saudara, Yosua sadar bahwa dengan kesetiaan yang sudah dibuktikan puluhan tahun berjalan, saudara, sehingga apa saudara, ada janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yosua. Itu di ayat 9 berkata begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menyertai, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu janji penyertaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Nah, kalau kita lihat bagaimana Yosua dalam bayang-bayang kepemimpinan Musa, saudara, ayat firman Tuhan berkata bahwa panggilan Yosua, Allah memanggil Yosua tidak menyebutkan sebagai hambaku, tetapi Yosua dipanggil sebagai hamba daripada Musa. Artinya saudara, ini seringkali juga dalam kehidupan kita. Mungkin karena ada orang yang lain terlebih dahulu dari kita, yang memiliki kemampuan, yang memiliki segudang pengalaman, saudara, sehingga kita merasa kecut hati, sehingga kita merasa mungkin tidak mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sama disembah oleh Musa dan Tuhan yang sama juga disembah oleh Yosua, dan Tuhan yang sama disembah oleh Musa dan Yosua, dan Tuhan yang sama juga kita sembah pada hari ini, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut dan bimbang dalam hidup ini. Kita saat ini sedang berada di masa-masa yang sangat luar biasa. Kita sedang menghadapi yang namanya COVID-19, saudara. Itu membuat kita semakin takut, semakin gelisah. Khawatir akan kesehatan, khawatir akan ekonomi. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Berbicara tentang COVID-19, saudara, itu berdampak pada semua sektor, saudara. Masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah bergereja, masalah hubungan satu dengan yang lain, saudara dengan saudara, saudara kita, saudara. Dan itu merupakan hal yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Hubungan sosial kita tidak lagi berjalan dengan baik. Ekonomi kita sedang tidak membaik, saudara. Itu berdampak sangat buruk dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kepemimpinan Yosua, itu selalu ada dalam bayang-bayang bagaimana kepemimpinan Musa, saudara. Kenapa? Sekali lagi saya mau katakan bahwa Musa memiliki pengaruh yang luar biasa. Mungkin secara manusia, Yosua khawatir bahwa apakah kepemimpinannya nanti ke depan itu sama dengan kepemimpinan Musa, atau mungkin melebihi daripada Musa, atau mungkin sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudara, kita lihat bahwa sesungguhnya dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, saudara, ada hal-hal yang mempengaruhi kehidupan ini. Kita melihat ada orang yang lebih unggul dari kita, ada orang yang lebih dari kita, baik secara ekonomi, mungkin secara keuangan dan lain sebagainya, saudara. Kita mulai banding-bandingkan kehidupan kita, kita mulai bawa dalam pemikiran kita, sehingga apa, saudara, itu mempengaruhi kita. Nah, sesungguhnya saudara, semestinya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, tidak lagi dapat mengukur kehidupan kita dengan orang lain, tetapi kehidupan kita harus diukur dengan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua adalah hamba daripada Musa. Itu sebutan Alkitab, itu sebutan ayat firman Tuhan, dan itu panggilan Allah terhadap Yosua. Nah, kalau Musa, saudara, dipanggil oleh Tuhan sebagai hambaku, tetapi sebaliknya, saudara, Yosua dipanggil bukan disebutkan sebagai hambaku, tetapi disebutkan sebagai hamba daripada Musa. Ini merupakan, saudara, identitas kita.
Seringkali ketika kita ada bersama-sama dengan orang yang hebat, menurut kasat mata kita, kita terlihat identitas kita berbeda, saudara. Status ekonomi kita, mungkin latar belakang suku kita, mungkin latar belakang pendidikan kita, saudara. Tetapi ingat baik-baik, saudara, dalam peristiwa perjalanan bangsa Israel, sesungguhnya saudara tidak melihat latar belakang mereka. Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan latar belakang mereka. Tetapi Tuhan mau agar mereka setia kepada Dia. Tapi Tuhan mau agar mereka tetap taat kepada Dia, saudara. Nah, saudara, untuk melihat perkara Tuhan yang hebat dibutuhkan kesetiaan. Amin, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, untuk melihat perkara Tuhan yang hebat dibutuhkan kesetiaan. Tuhan tidak memandang latar belakang Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah mau, Allah berkenan kepada siapa saja Allah pakai dalam mewujudkan rencananya. Yang paling terpenting dari kita adalah sikap dan respon kita kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita peka terhadap firman Allah, bagaimana kita sensitif apa yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita. Tetapi hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, banyak jemaat, banyak di kalangan umat-umat Tuhan tidak lagi peka terhadap pesan firman Tuhan. Tidak lagi kagum akan kebesaran daripada Tuhan. Tidak lagi tercengang melihat kedahsyatan Tuhan. Cenderung manusia hari ini tercengang dan kagum akan peristiwa-peristiwa yang terjadi, akan kehebatan-kehebatan manusia, perbuatan-perbuatan manusia. Tapi sesungguhnya saudara, kita sedang terjebak dalam keadaan seperti itu. Nah, Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita harus kagum apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, yang paling terpenting adalah, Bapak Ibu Saudara, adalah sikap kita, respon kita. Nah, Yosua siap merespon apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan percayakan. Tuhan merespon secara positif. Dan tidak hanya sekedar merespon, saudara, tetapi ada bukti nyata tindakan daripada Yosua. Dia hidup taat kepada firman Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jangankan kita berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan, berbicara tentang kesetiaan, hubungan suami istri, hubungan saudara satu dengan yang lain, hubungan jemaat satu jemaat dengan yang lain, hubungan jemaat dengan gembala, hubungan dalam kehidupan bermasyarakat, saudara, dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Kesetiaan itu sangat diperlukan, saudara. Maka dari itu kita memerlukan dan kita membutuhkan yang namanya roh kesetiaan. Berapa banyak adanya kekacauan rumah tangga, berapa banyak ada kekacauan hubungan bersaudara-saudara, karena tidak ada lagi kesetiaan, tidak ada lagi hal-hal yang positif, hal yang membangun dalam kehidupan berjemaat, kehidupan hubungan keluarga, saudara. Nah, maka dari itu kembali, bagaimana pengalaman-pengalaman daripada Yosua melihat janji pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Ada janji Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan Yosua. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita kembali melihat kehidupan kita. Apakah selama ini kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah selama ini kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Allah? Atau mungkin kita hanya biasa-biasa saja dan tidak pernah menikmatinya? Itu sedang menghadapi kekacauan rohani, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik. Untuk melihat perkara-perkara dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi kita semua, kita harus memiliki kesetiaan. Dengan kesetiaan akan mengubah jalan hidupku, jalan hidup Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak mempertentangkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita, dan firman Tuhan menguatkan kita semua. Jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini, Tuhan berbicara kepada kita. Kita harus peka terhadap pesan-pesan firman Tuhan. Baik saudara, sebelum saya serahkan, namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih kembali kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Di mana Tuhan boleh berbicara kepada kami. Ada janji-janji Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dunia boleh bergejolak, masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Apapun itu bentuk persoalan dalam hidup kami percaya Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ada janji firman Allah dalam hidup kami. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati sidang jemaat-Mu, Glow Fellowship Center Bandung. Biarlah kiranya mereka di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam setiap apapun yang mereka rencanakan.
Hindarkan kami dari setiap mara bahaya dan sertai perjalanan hidup kami, agar kami tetap tekun berdiri di hadapan Tuhan sebagaimana yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa kami, syukur kami yang kami panjatkan hanya satu nama, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Buat setiap umat Tuhan yang ada di GBI Glow Bandung. Kita bersyukur karena firman menguatkan, firman mengingatkan kita akan jalan-jalan Tuhan. Sehingga benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. 1000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita. Itu tidak akan menimpa kita. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna, kuasa Tuhan menyertai kita dan firman-Nya yang menerangi setiap jalan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan korban syukur kita. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu atas hidup kami. Sungguh kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Tak pernah kami melihat kami kekurangan suatu apapun yang baik. Tergenapi firman Tuhan atas kami. Sehingga kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan nyata. Dan secara khusus hari ini, saat yang indah kami juga akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Melalui persembahan kami, Tuhan kami berdoa. Biar setiap rupiah yang kami tabur dalam pekerjaan Tuhan, baik persembahan, ucapan syukur, persembahan umum maupun persepuluhan yang ada, yang Tuhan percayakan untuk kami titipkan melalui pengembalaan di GBI Glow Bandung. Tuhan memberkati sehingga setiap rupiah yang dipercayakan boleh dipakai Tuhan melalui pekerjaan Tuhan, melalui gereja ini. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa, kami berdoa, berkati setiap umat Tuhan, mereka yang memberi dengan sukacita. Berkat-Mu ada atas setiap mereka, pekerjaan, usaha, pelayanan, rumah tangga, keluarga mereka. Hamba-Mu ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Mereka diberkati Tuhan, mereka disertai Tuhan. Mereka akan melihat hari-hari baik dalam kehidupan mereka. Sebab sungguh Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan gereja ini. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan, kami berdoa kalau hari-hari ini kami pun masih melakukan ibadah online. Secara khusus kami berdoa Tuhan campur tangan. Sehingga sekalipun umat-Mu ada di rumah masing-masing, mereka mengikuti ibadah secara online. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa yang sama turun atas masing-masing umat-Mu. Sekalipun mereka ada di rumah mereka masing-masing, mereka tetap merasakan kuasa Tuhan. Mereka tetap merasakan lawatan Tuhan. Dan mereka tetap dipulihkan oleh Tuhan. Dan hamba berdoa jamah mereka, kuatkan mereka ya Bapa. Sehingga mereka yang lemah diberikan kekuatan. Mereka yang sakit dijamah disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka yang membutuhkan jalan keluar, membutuhkan pertolongan. Mereka menemukan Tuhan di rumah mereka masing-masing ketika mereka beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap ibadah-ibadah baik ibadah minggu, ibadah tengah minggu, ibadah sekolah anak, sekolah minggu anak-anak. Tuhan kami berdoa, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong. Bersama dengan istri dan ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu cucu yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan pengembalaan hamba-Mu. Tuhan sertai, Tuhan tolong berkat-Mu ada atas setiap masing-masing mereka. Kekuatan dengan hikmat dari Tuhan terus menopang dan menyertai mereka. Pada akhirnya Bapa, kami berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami bawa bangsa kami bawa kota Bandung, kami bawa provinsi Jawa Barat. Kami ada di dalamnya. Karena itu kami berdoa, kami ucapkan berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati bangsa kami, kota kami, provinsi kami. Mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan, mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Secara khusus setiap pemimpin-pemimpin, baik pemimpin negara ini, Presiden Joko Widodo bersama dengan wakil, bahkan jajaran menteri yang ada. Bahkan TNI, Polri kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin
wilayah kami Tuhan, kami serahkan gubernur, wakil gubernur ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kota Bandung, wali kota dan wakil wali kota kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu ada atas mereka. Dalam mereka memimpin provinsi, kota dan bangsa ini. Kami berdoa diberikan mereka roh takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan hikmat Tuhan. Sehingga mereka dapat memajukan, mereka dapat bekerja. Mereka dapat memuliakan Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, biar campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Hal-hal baik dinyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami bersyukur, berkati juga ya Tuhan gereja-gereja yang sudah ibadah secara onsite. Ibadah mereka diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Maupun umat Tuhan gereja-gereja yang masih beribadah secara online. Tetap Tuhan sertai, tetap Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami umat Tuhan tetap terus mendapatkan porsi pelayanan yang baik. Sehingga kami umat Tuhan tetap terus bertumbuh di tengah-tengah badai. Karena kami tahu tangan Tuhan yang menyertai dan menopang kami. Berkati setiap umat Tuhan secara khusus. Mereka yang digembalakan di gereja ini ya Bapa. Umat Tuhan, Tuhan sertai. Rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Tuhan pagari, Tuhan bentengi dengan pagar perlindungan Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya Allah. Sehingga suami-suami mengasihi, mencintai, menghormati istri. Dan istri-istri mengasihi, mencintai, menghargai, menghormati suami mereka. Bahkan orang tua mengasihi, mencintai, mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan dan anak-anak. Agar mereka tunduk dengar-dengaran terhadap orang tua. Sehingga mereka ada panjang umur di muka bumi ini. Takut akan Tuhan, Tuhan berikan atas mereka. Sehingga umat yang oleh Tuhan percayakan untuk digembalakan di gereja ini tetap terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Mereka terpelihara, mereka hidup dalam anugerah Tuhan. Mereka disertai, mereka ditolong Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu ucapkan berkat. Sehingga mereka tetap terus hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur. Buat ibadah secara online. Kami di rumah kami masing-masing. Kami dijamah Tuhan, kami dilawat Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Karena Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkat-Mu turun atas kami. Anugerah-Mu turun atas kami. Hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, ingatlah. Engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah Immanuel adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Badai apapun yang hari-hari ini kau sedang hadapi, ingat. Ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang kau. Dan kalau tangan Tuhan yang kuat yang memegang kita, maka segala perkara dapat kita tanggung. Dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Angkatlah kedua belah tanganmu di rumahmu masing-masing. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Haleluya.